Jadi pas waktu audisi itu gua bingung banget karena gua kan awalnya memang bukan komedian dan gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua nyanyi tapi gua campurin lagu Agnes Monica sama lagu Chinese. Ilusi sebuah hasrat dalam hati. Niwa ho ainia tuashen. Dulu tuh gue orangnya kutu buku banget kok. Apa namanya, terkenal pendiam. Jadi kalau misalnya gue nggak ditanya, gue nggak akan ngomong gitu pas lagi tahu. Terus apa yang almarhum lihat dari lu? Ya, itu dia gue juga nggak tahu. Ya mungkin Koko Edric anugerah Tuhannya seperti itu. Kalau gue anugerah dari Allahnya seperti ini. Almarhum itu ngelihat orang itu lebih ke personal. Jadi dia bisa dekat sama orang itu kalau memang personalnya enak gitu, bagus. Kita nggak pernah nemuin sosok seperti almarhum Olga karena beliau ini tipe orang yang ketika sukses dia nggak pengen sukses sendiri. Iya. Thank you udah pada dateng. Ayo dong, kamu kan lucu banget nih, Koko pasti lucu banget. Gue lagi nungguin. Ini pasti lucu nih. Gue nggak bisa ngelawak. Ini lucu banget nih, gue pasti nungguin. Katanya kalau gue ngelawak malah garing. Nggak apa-apa kok. Yang penting lu banyak duit. Yang penting lu kaya. Anaknya mau 4 loh, cucu loh. Anaknya mau 4 loh. Anaknya berapa ya? 1 baru. Anak 4 tuh. Nggak ada. Punya rosut gede banget. Gue kenal lu kan dari zaman anak gue 1. Cucu. Sekarang udah mau 4. Iya kenal. Ya Allah. Tadi ditanyain itu. Kenapa sih ini sebenarnya? Coba lu ceritain deh. Ya dia aja cerita sendiri, ada orangnya. Lu cerita sama gua, cuman yang kalau versi bongkar-bongkar rahasianya kan lu yang lebih tahu. Dia itu emang orangnya itu nggak pernah publish. Jadi Chan Kelvin itu kalau punya pacar, tiba-tiba Chan, oh dia bawa pacar, tiba-tiba oh pacarnya di si Chan ini. Tapi dia nggak pernah ngomong tuh, dia nggak pernah kayak misalnya Instastory sama pacarnya, terus dia misalnya tiba-tiba kemana sama pacarnya, nggak pernah. Jadi cuma kita doang aja. Enggak, dia bukan malah, emang orangnya privacy. Ini di bawah tanah kok. Sama Bang Billy ya. Kalau Bang Billy kan publish. Kalau kita nggak pernah. Ya udah sekarang dipublish deh, siapa aja sebut. Yang lu inget. Ya banyak sih kalau Chan ya, cuma gua nggak mau sebutin kayak penyanyi dangdut gitu kan, gua nggak sebutin. Jangan usah sebutin profesinya. Cuma sebutin profesinya, namanya aja sekalian. Baby Z. Baby Z siapa dulu namanya? No, emang jam. Baby Z. Bukan Baby Z. Siapa namanya pacarnya dulu? Ada deh, udah ya. Ya udah. Terus ada penyanyi dangdut, cuma gua lupa namanya siapa. Penyanyi dangdut itu mah model. Enggak, kalau penyanyi dangdut juga. Model. Enggak, lo ada penyanyi dangdut. Sebutin nama tadi model. Ada model, ada penyanyi dangdut juga, lu kan. Lu Kiki Saputri aja lu pacarin. Kiki Saputri lu pacarin. Pilih-pilih lah, gila. Nah, lu berdua kan istilahnya senior, boleh dong dibilang senior. Enggak, gua udah tua dong kok kalau senior mah kok. Kita senior tuh menentukan senior. pengalaman. Enggak, senior itu ya kayak udah Oma Titi Puspa atau senior gitu ngomongnya. Sebutannya kalian. Kita udah nggak laku gitu aja. Mungkin lebih ke situ. Skuter selebritis kurang terkenal, tapi udah zaman dulu nggak gini. Kalau kita sih sebenarnya bukan ngomong ini sih, cuma memang kita ada zamannya lah, ada masanya gitu. Sekarang ini juga kita masih oke, masih bisa mengimbangi gitu, masih bisa tampil di ini, dan orang masih bisa kenal juga gitu. Cuma memang nggak se-eksis dulu yang dia dulu tiap hari acaranya ada. Kan YKS, alumni YKS, acara paling meledak. Acaranya pokoknya Chan Kelvin semua kenal Chan Kelvin gitu. Pokoknya juga ada dulu ya. Dulu ada, ya, tapi reportase sama patroli kalau pernah ya. Iya, yang waspadalah itu gua. Iya, itu acara gua dulu yang kayak gitu. Coba ceritain dari awal kamu gimana? Aku dulu mulainya dari Extravaganza. Kamu ikut kompetisi kok nggak salah? Ikut audisi 4.000 orang, terus masuk cuma 4 orang, salah satunya aku masuk. Wow. Sombong ya. Iya, memang sombong. Kalau lu kan diajak. Betul juga sih. Jadi artisnya diajak. Kalau gue kan syuting juga kalau lihat. Ya syuting, iya. Tapi emang dulu nggak terkenal. Iya, terus habis itu diajak almarhum, dan dia terkenal, ya kan? Gue juga sempat terkenal gara-gara almarhum. Iya, buat Olga Lover kita pokoknya kita benar-benar merasa kehilangan banget. Nggak pernah ada yang bisa menggantikan Mimi. Yes, Mimi Olga, kita manggil Mimi Olga. Jadi nggak ada yang pernah bisa menggantikan Mimi. Jadi kita ngerasa bahwa Mimi itu salah satu yang membawa karir kita sampai saat ini juga gitu, membantu karir kita. Apa sih yang begitu spesialnya sampai waktu itu sampai share-nya sampai 60% nih, kalau nggak salah 50%? Ya kan Olganya, karena almarhum. Ya maksudnya kenapa dia bisa sampai, kan nggak boleh dibilang nggak ada lagi yang sampai bisa selevel
Olga, itu menggemparkannya ya, bikin talk show atau variety show Iya. atau apa TV play yang sampai bisa kayak gitu banget tuh kenapa sih? Ya mungkin kalau misalnya dulu di YKS bisa dibilang pionir ya. Sebelum TV melakukan acara variety show kayak begitu yang ada jogetannya, yang ada bercandanya, ada sketsanya. Ya mungkin itu adalah acara yang pertama ketika meledak semua TV pada ngikutin. Dan mungkin ya ada beberapa unsur dari pemainnya juga, dari almarhum Oga, dari Raffi, dari kita-kita semua Iya. gitu. Itu dulu sampai 4 jam ya? Berapa 5 jam ya? Iya, dulu kontrak saya tuh tayangan dari jam 7 sampai jam 11. Tapi sering di-overin sampai jam 1 malam. Gitu. Iya, saking Overnya sampai jam 2 kadang-kadang. saking bingungnya mau ngelawak apa lagi, udah mau ngantuk jam segitu kan, ngelawak apa lagi gitu. Jadi ngobrol, tapi alhamdulillah respect dari orang-orang masih sangat luar biasa. Oke. Kalau Edric kan dulu dari Extravaganza pertama kali. Itu 4.000 orang, kamu ngirimin video gitu? Enggak, datang dulu masih audisi, modelannya dulu masih kayak Indonesian Idol gitu, masih ada yang audisinya, masih ada ini. Nah, ikutan 4.000 orang ngantri dari jam 9 pagi, jam 7 malahan, jam 7 pagi datang, terus ngantri masuk. Ya tadinya udah nggak masuk karena awalnya itu saya berdiri di paling depan, terus di depan pintu Trans TV. Kalau tahu ya, di tengah-tengah tuh pintu Trans TV itu ada yang tengah itu yang kaca. Nah, saya tuh di situ. Terus tiba-tiba dipindahin lainnya ke sebelah kanan. Jadi karena dari paling depan ya udah berarti jadi di paling belakang kan gitu. Udah akhirnya ya udahlah, kalau kayak gitu udah nggak bisa nih, kayak udah nggak ini, udah pulang aja deh. Aku pikir udah pulang kan, tiba-tiba nggak tahu memang Tuhan kasih jalannya begitu. Tiba-tiba ada satpam yang nyamperin, satpamnya bilang katanya udah masuk aja lewat pintu tamu, kalian bertiga, aku sama temanku. Wow, kayak Tuhan benar-benar kayak kasih buka jalan gitu dengan mudahnya, dengan gampangnya. Ini orang lain pakai jalur normal, kamu dikasih tahu sama satpamnya lewat jalur sini. Iya. Makanya kamu bisa masuk. Makanya bisa masuk. Sebenarnya. Hah? Bisa masuk nyogok nggak? Nyogok kali. Nggak mungkin juga ya. 4.000 orang terus yang masuk 4. Iya. Kan kalau misalnya nggak nyogok, yang sisanya disantet nih sama lu pasti nih. Nggak mungkin. Tuh, lu nggak percaya Tuhan sih. Ya kan, langsung drop kan, langsung drop. Iya kan. Nah, makanya. Gua minum dulu nih. Tulus nih. Minum ini bisa jadi nyanyi loh. Gajah. Lu jadi gajah loh. Udah jadi gajah loh. Waktu audisi gue pengen tahu, lu ngapain? Jadi pas waktu audisi itu gua bingung banget karena gua kan awalnya memang bukan komedian dan gua nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gua itu gua ngapain ya? Disuruh ngelucu, gua bingung nih ngapain nih. Gua tuh kalau nggak salah gua nyanyi tapi gua campurin lagu Agnes Monica sama lagu Chinese. Coba. Omongnya jago tuh. Dia di Surabaya nih MC paling mahal terkenal di Iya. Surabaya. Gue tahu kalau itu. Nah, sama ngomong pakai bahasa Cina nyanyi coba. Nggak apa-apa, memang kadang-kadang. Coba lu nyanyi Agnes Monica dicampur sama lagu Mandarin, gimana caranya? Udah lupa kok. Ayo dong. Tuh. Mengulang masa Dia bisa. Extravaganza. Ada logika. Terus habis ya, ilusi sebuah hasrat dalam hati. Ni wen wo ai ni yang tuo shen wo ai ni yang qi fen wo di qi ye chen wo di ai ye chen ye liang dai biao wo di xin qing qing tuh gitu. Itu yang bikin lu menang Extravaganza audisi. I don't know ya, pokoknya dia memang taunya nggak tahu gimana. Pokoknya gini, jadi sebelum gua masuk ke juri itu, nggak tahu gimana ada yang kayak bisikin gua, ada yang kayak Tuhan kayak kasih tahu gua, lu harus jadi orang Cina secina-cinanya. Nah tuh di dalam hidup gua tuh, nggak tahu itu gua dengar kata-kata itu, gua langsung masuk ke pintu itu, gue langsung cari gue ngapain ya. Oke, gue nyanyi lagu Mandarin. Karena gue nggak latihan malam sebelumnya. Gue nggak ada persiapan apapun, nggak kayak stand up comedy. Gue harus ada persiapan, nggak ada sama sekali. Jadi gue masuk ke situ, gue nggak bawa apa-apa, gue nggak ngapa-ngapain, gue suruh ngelucu stand up apa juga gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba kayak Tuhan kasih tahu gue. Oke, lu harus jadi orang Cina secina-cinanya. Jadi ya udah. Menurut lu kenapa harus jadi orang Cina secina-cinanya? I don't know, kan taunya dia memang lagi nyari. Jadi di Extravaganza itu semuanya punya karakter dan karakter Chinese belum ada di situ. Gitu. Dia memang jarang ya komedian yang mungkin ya. Chinese. Iya, dulu ada almarhum Mama Hengki, masih ada nggak sih? Mama Hengki itu juga kan Chinese gitu. Nah, jadi ya memang kalau Chinese memang jarang sih gitu. Memang dan gue sangat
mengangkat budaya Chinese itu. Oke. Jadi orang kalau ngomongin soal Chinese pasti langsung kayak matanya langsung ke gua gitu. Oke. Heeh. Bapak malu setuju waktu itu? Emang setuju aja sih, bapak gua sih santai, nggak sampai yang kayak gimana banget gitu. Dia malah dia kaget lu gitu. dagang aja lah, lu jangan macem-macem. Enggak. Mereka malah kaget gitu karena gua orangnya di rumah itu diem. Gue tuh orangnya di rumah nggak terlalu banyak ngomong apa gimana. Itu kenapa lu mau jadi komedian? Lucu kan? Ya nggak tahu, nah makanya. Nggak lucu-lucu banget sih. Ya nggak lucu-lucu banget. Tadi gue lagi nungguin lucunya di mana? Belum. Ini serius dong. Orang kadang-kadang ada seriusnya, ada lucunya. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Kalau lu lucu terus, lebih mahal lagi. Jadi lu anak paling lucu waktu di sekolah nggak? Enggak juga. Nggak juga. Paling populer juga enggak. Ya pokoknya gue biasa-biasa aja standar. Apa yang membuat lu kepikiran gue mau jadi komedian deh nih? Enggak ada. Ya memang itu jalannya Tuhan aja. Gue juga enggak ada. Gue nge-MC. Gue memang awalnya nge-MC dan siaran radio. Oh. Gitu. Oke. Jadi itu awalnya dari situ. Mohon maaf. Boleh Tadi ngobrolnya berdua aja. Iya nih. Bentar dulu dong. Ini baru ditanya. Jadi siapa sih sebenarnya di sini? Chan Kelvin dulu pertama kali diajak sama Mimi Olga bagaimana? Ceritain. Jadi gini sampai kok. kenal tuh gimana sama Mimi Olga? Jadi gini. Hostnya ini. Ini yang Dia bayar. nanya gue. Ini yang bayar. Maaf ya, maaf ya. Terima kasih. Ini yang bayar. Kita cuma ngobrol. Dia banyak duit Ini nih kok. lo. Duit-duit dari sini-sini ke dia nih. Kan tadi lu makan kan enak dong. Iya, tadi Siliwangi. juga ada kan dia dari maskernya ini. Nih dari masker, Pokana, Tulus Drinking tuh gitu. Yuk. Terus Wood Living juga. Simply Bad. Tadi lu bilang Banyak ya kan? banget. Boleh cerita dulu lu gimana? dulu gimana Mimi Gimana Olga? ceritanya? Ya dulu kalau misalkan ketemu sama almarhum Olga sih, ya awalnya mungkin saya udah Kenal. casting dulu sebelumnya ada FTV iklan sambil kuliah dan masuk entertainmentnya yang nggak sengaja juga kok. Jadi dulu kampus deketan sama kantor majalah Aneka, dulu kan saya masuk cover boy ya. Ih, cover boy. Gila, lu jadi apanya di cover boy? Cover boy alhamdulillah gitu. Jadi aku kebetulan jadi security-nya kok. Oh, gitu. Dari cover boy itu akan ada 100 besar lu masuk? Dari 100 besar gue masuk 101. 101. Oh, gua juga dulu pernah lo cover boy. Masuk cover boy? Enggak. Juara? Enggak dong. Apa? Pas lagi di foto aja udah enggak, wah ini enggak cocok nih. Nggak Udah cocok jadi cover boy, cocok udah jadi cover girl gitu iya, ya? gitu. Cocok, ya? langsung disilang. Iya. Ini langsung ke cover, ke gadis aja gitu. Iya, mohon maaf, saya lagi ditanya. Oh iya ditanya nih ya, lanjut. Jadi ya dulu Ketemu sama Olga ketemu gimana? sama Olga karena dulu nih almarhum kan dulu punya kafe ya di Kemang ya. Iya. Dulu cuma Takigawa namanya. Takigawa. Mas sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Udah bangkrut kayaknya. Takigawanya juga udah nggak ada. Di mana-mana. Jadi suka main ke sana kan gue ngeband dulu ya kebetulan terus suka ngejam tuh ada panggungnya. Nah di situ ternyata gue baru tahu di kafenya almarhum. Ketemu kan sempat nyanyi juga. Kan ditanya ini siapa Chan manajer lo gitu. Oh enggak, gue sih freelance aja. Yaudah kapan-kapan deh. Nanti Diajak aja gitu kan. Ya alhamdulillah. Sering diajak-ajak ke mana-mana. Dulu sama dia sama Tara tuh gue inget banget. Dia Tara. Ya KS kan terkesan komedi kan. Nah sementara lu sebelumnya komedian atau bukan? Oh justru enggak. Dulu makanya teman-teman sekolah gue kayak teman SMA, SMP, sampai kuliah yang tahu gue sekarang pada akhirnya pada heran. Dulu tuh gue emang orangnya kutu buku banget kok. Jadi dulu gue terkenal pendiam. Jadi kalau misalnya gue nggak ditanya, gue nggak akan ngomong gitu. Sombong, itu lebih ke sombong. Kalau lo sombong, Dulu kan bukan gua pendiam. kutu-buku, dulunya kan gue Sombong, terus? sekarang pas lagi tahu gue Terus begitu. apa yang almarhum lihat dari lu? Ya itu dia gue juga nggak tahu. Ya mungkin balik lagi, mungkin si Koko Edric anugerah Tuhannya seperti itu, kalau gue anugerah dari Allahnya seperti ini. Jadi gitu. enggak, jadi sebenarnya gini, almarhum itu ngelihat orang itu lebih ke Personality. personal. Jadi dia bisa dekat sama orang itu kalau memang personalnya enak gitu, bagus gitu. Jadi walaupun tuh orang nggak bisa, misalnya tuh orang ini menurut dia semua orang pasti bisa. Kalau belajar pasti bisa. Jadi ntar mungkin dia yang nyeletuk, ntar kita tinggal ditimpalin. Lu belajar pasti bisa. Jadi lu nggak usah ngerasa nggak bisa. Jadi lu ikut aja, gua ngapain, ntar gua ngomong lu nyeletuk, ntar nyeletuknya gini ya, dikasih tahu juga sama dia. Dia yang orang ngebantu. yang nyemplungin. Jadi kadang-kadang gue waktu itu learning by doing aja kok. Gue nggak pernah ada sekolah teori tersendiri gitu kan untuk belajar. Diajarin sama almarhum atau sama teman-teman? Langsung diajarin. Gue ada ajarannya di live. Live gitu. Lu kesini ngomong ini gitu. Iya, paling pas nyemplungnya pertama kali gue masuk, gila ini tektok pada lucu. Nah gue diem aja, cuma ketawa di panggung. Kan kalau lo ketawa di panggung seharusnya lo jadi penonton kan. Gue di panggung masa gue ketawa doang gitu.
Oh, gue cuma keringet dingin. Taunya dia jadi penonton, emang sebenarnya penonton bayaran. Jadi dia bukan. Eli. Iya, dia Eli Gigi dulu. Jadi dia bukan Orang pemain. pertama kali direkrut mau jadi penonton. Penonton awalnya menonton dulu. Iya. Lu nggak Iya. nyiapin punchline, nggak dikasih Nggak, punchline. kita dari dulu nggak pernah ada begitu. Nggak pernah, Jadi Kita nggak pernah belajar teori, cuma kita langsung nggak praktek aja. Iya, kita bukan kayak stand up comedy. Jadi kalau kayak stand up comedy awalnya kita harus ada materi, terus harus ada ini, nggak ada. Jadi spontanitas, tiba-tiba ketemu apa kita langsung ngomong begitu. Dia diajarin begitu sama Ya gitu bakat dong kalau kayak gitu. Ya kayak gitu ya ada bakatnya juga, dan tapi kan kita harus belajar. Kalau misalnya nggak lucu ya garing juga kok. Benar. Gitu. Misalnya tuh gini ngomong terus nggak lucu, garing ya kan. Orang juga lama-lama ngeliatnya enggak dia garing lah ngapain gitu. Tapi kan lama-lama kan kalau keasah itu belajar juga. Tapi menurut lu berarti sekarang lu udah lucu. Lumayan. Lucu. Lumayan lucu gua sih. Iya, soalnya masih dipakai sampai sekarang. Masih ada acara. Ada acara? Alhamdulillah. Oh, Buat iya. Ramadan masih ada. Oh iya, masih ada ya. Tapi nggak lucu. Iya, iya. Serius. Iya, makanya gitu. Jadi Bayarannya bagus nggak sih zaman dulu? Kan Ba- kalau Edric dari tahun 2005 ya? 2004. 2004. Oh, 2004 masuk TV-nya 2007. 2004 jadi MC mulai masuk dunia. 2007 mulai masuk TV. Masuk Bayaran TV. TV dulu pertama kali banyak nggak sih? 500.000. 500.000. Iya, pertama Itu kali. ekstravaganza. Extravaganza. Kalau dibanding sekarang jauh juga ya. Emang sekarang berapa Dulu kok? 500.000. Sekarang agak naik 700. 750. 500, 100.000. 650 sekarang. Alhamdulillah naik tuh. Lumayan ada Jadi selama dia 150. 15 tahun berkarir naiknya 1.000 gitu ya. Lucu kan? Lucu lumayan. Tapi kalau dia ini dulu juga pertama kali berapa? Ya KS mah udah lumayan kali ya tahun 2000. Iya, awal mula justru gue gini kok. 2012 ya YKS. Gue dulu pas lagi enggak, kalau misalnya lo berbicara masalah honor, dulu gue lebih parah lagi dari Koko. Koko 500.000. Dia nggak ada. Gue cuma 20.000. Itu pun dipotong agensi 5.000 jadi 15.000. Gue pernah jadi ekstra. Zaman FTP. Zaman dulu Extras. awal berkarir. Awal berkarir. Cuman zaman sama almarhum Olga, alhamdulillah paketan harganya gitu. Sama Banyak nggak? banyak dia mah banyak kan Olganya mahal. Olganya mahal, dianya enggak. Jadi Olga misalnya dibayar paket sekian, bagi sama teman-teman. Ya, Olganya mah mahal, memang almarhum Olga mahal. Bisa kepaketan Olga, Tara, gue. Nah ya, jadi misalnya Olganya mahal, dia Iya, dikit. misalkan Olga 100 juta. Nah, gue cuma 100.000. 50.000. Ya 100.000 bagi dua. Iya, gitu. Pahitnya. Iya, nggak tapi kan tapi banyak belajarnya, bukannya masalah Benar, duitnya benar. sih. Jadi maksudnya ke depannya itu jadi kayak pembelajaran yang lebih mahal daripada Fee yang didapat fee yang waktu itu. didapetin. Karena tadi Koko Edric bilang kita nggak pernah nemuin sosok seperti almarhum Olga karena beliau ini tipe orang yang ketika sukses dia nggak pengen sukses sendiri. Iya. Dia Dia bawa harus ngajak teman-temannya Untuk yang baik. untuk belajar seperti dia. Iya. Walaupun nggak ada yang bisa kayak dia Iya. gitu, tapi teman-temannya itu dia nggak pernah lupa sama teman. Benar. Jadi zaman dulu nih ya contohnya salah satunya dia itu almarhum nih kayak Aditya Gumai. Kak Aditya Gumai itu dulu Lenong Bocah. Itu dia itu yang bawa Olga kemana-mana. Sampai detik Olga jadi besar, Aditya Gumai itu selalu dibawa juga kemana-mana sama dia. Diajakin ada acara Karena apa, dia ada buka- film, ada apa tuh pasti ngajaknya ke Aditya Gumai. Karena mungkin dulu ada apa ya salah satu kesan dalam kehidupannya juga ya Iya. ketika Lagi susah. punya sekolah, punya Olga ini punya kemampuan tapi dia tidak punya uang, dikasih gratis waktu itu. Ya mungkin sekarang dia bukan tipe orang yang lupa sama kulitnya, lah. kacang lupa kulitnya. Nah, iya semuanya teman-temannya juga Cika dulu, teman-teman yang ini ya memang luar biasa sih gitu. Nah sekarang kan lu berdua udah belasan tahun lah ya di bidang entertainment, masuk TV, Malang Melintang lah segala macam. Persaingannya sekarang gimana? Sekarang sih bukan sama pemain TV. Kita persaingannya sama TikToker, sama Itu selebgram. hampir tiap hari kan keluar yang baru-baru ya. Karena menurut gue gini, kalau zaman sekarang jadi artis itu gampang kok. Lu Iya, bikin viral dikit. sesuatu di sosial media viral dikit naik. Kalau zaman-zaman kita tadi dibilang kan dia ngantri dulu, harus masuk ke extravaganza. Nah, gue pun juga begitu. Sampai gue dari awal-awal karir gue nggak punya apa-apa, naik bis ke sana sini buat casting. Beneran itu terjadi. Alhamdulillah gue punya rezeki punya motor, akhirnya bisa beli mobil dari bekas taksi, itu semua begitu kan. Cuman zaman sekarang kan engagement dari sosial media aja ketika lo viral udah bisa dapat duit banyak gitu kan. Mungkin prosesnya gampang. berbeda gitu, tapi Jadi gampang semua orang Iya. bisa. Tapi yang
secara kualitas belum terjalin, belum teruji. belum teruji. Jadi Tapi ya kan banyak tuh yang viral sesaat tuh. Iya. Der langsung meledak. Terus banyak yang seksi-seksi juga. Ya. Der langsung meledak. nggak apa-apa sih, maksudnya setiap orang kan punya cara kok. Maksudnya caranya dia seperti itu, it's okay. Tapi kan kembali lagi ke kemampuannya. Punya apa yang bisa ditawarkan untuk TV, punya apa yang bisa ditawarkan untuk menghibur orang. Sebenarnya dunia TV itu nggak mudah. Kalau kita pikir memang sekarang orang banyak, oh iya kan sama nih di kamera juga, begini kan kamera juga. Tapi kalau udah masuk ke TV, udah masuk ke di lingkungan banyak orang dengan penonton yang begitu, udah beda lagi, rasanya juga udah beda, belum tentu bisa gitu. Kan lu pasti pernah ada masa-masa di mana job sepi gitu ya. Oh, pasti ada. Nah kayak gitu gimana? Apa Nggak- Chan tuh tetap Chan. tetap yakin bahwa ini dunia entertainment atau Pertama gini, kalau gua meyakini bahwa rezeki itu nggak akan ketuker gitu. Jadi kalau misalkan emang kira-kira itu rezeki lo segitu ya segitu gitu. Cuman pada akhirnya gua selain entertainment, alhamdulillah ada melakukan kaki-kaki lain lah gitu. Salah satunya adalah gua lagi ngambil S2 juga untuk belajar tentang bisnis. Nah gua ada kerjaan juga di luar entertainment seperti itu. Jadi mungkin ya selama lu percaya rezeki lo nggak akan kemana, nggak akan ketuker, insya Allah lo bisa menjalankan apapun dengan secara tulus dan juga baik lah gitu. Oke. Nggak mau setting-settingan aja biar cepet. Iya sih, cuman pada gue sih dari dulu nggak pernah gue gitu-gitu ya. Ya pada akhirnya sekarang gue lihat, Pada akhirnya ya udah deh settingan aja deh gitu ya biar cepet. gue lihat orang-orang yang naik, teman-teman gue yang naik lagi, pada akhirnya ya begitu sistemnya. Gitu. Cuman ntar lah ya, gue belum nikah-nikah, ntar di setting-setting lagi, yang ada gue nggak nikah-nikah lagi. Gitu kan. Gue maunya nyeting sama nanti yang kira-kira udah jadi calon pasangan hidup gue yang pasti gitu. Yang settingan nikah berkali-kali aja masih terus lagi, Iya ada sih. lagi. Temen kita yang itu ya. Itu semua orang pertanyaannya selalu settingan apa enggak, gua sampai capek jawabnya, gua sampai kayak udah gua terserah lu udah mau bilang settingan Iya, apa enggak. tapi lucu juga ya, sampai ijab kabul masih settingan mah lucu ya. Di penjara aja katanya dibilang settingan. Gue tahu, ini Koko selain di entertainment dia punya bisnis rental komputer. Tuh, Ini mouse-nya dibawa kemana-mana. suka lucu, kadang gini luka lucu. Lo syuting nih Tuh. pakai ini nih clip on, mouse dibawa kemana-mana. Lu orang gila lu. Padahal lawakan gua tuh diambil. Jadi gua mikir lagi tuh ngelawak apa ya. Emang lucu emang. dong. Cepet. Tapi yang pasti tetap eksis ya, harus tetap ada punya sekarya gitu. Ada sesuatu yang bisa dikasih ke masyarakat. Lo nggak pengen punya sensasi, lo settingan sama siapa gitu. Misal lo Kan tadi lu udah ngomongin sensasi. kan udah lo. Yang lain dong. Lo dong. Misal lo sama bini lo nih, terus jangan- ternyata lo selingkuh sama siapa, lo bikin dong. Biar kayak teman-teman gitu, biar naik. Sorry ya, hidup nggak harus sensasi. Iya, Ya. tapi Hidup itu yang penting adalah menjadi berkat. Jadi nggak perlu ada sensasi-sensasian. Kalau emang Tuhan, kalau kita bisa jadi berkat buat orang, itu ntar semuanya Tuhan yang ngasih. itu gue juga tuh kejadian kayak gitu. Nggak perlu kita nggak perlu. Maksudnya gini loh. Maksudnya kalau menurut gua sendiri secara pribadi ya, gua misalnya mau bikin ya. Orang bilang, udah lu bikin aja ini apa cerita begini. Kalau nggak lu bikin gimmick aja, lu setting lah gitu, lu setting begini lah. Gue pikir gue nggak perlu begitu gitu, karena yang gue kasih ke orang itu adalah kemampuan gue, bukannya settingannya itu. Karena settingannya itu one day nggak bisa nyeting lagi, udah selesai berarti hidup lu. Tapi pada akhirnya tidak dipungkiri teman-teman kita yang naik lagi pada akhirnya ya caranya seperti itu kan. Banyak Ya, itu teman- beda-beda ya, sih, beda-beda. memang. Dan mungkin gue sama Koko Edric bukan tipe orang kayak gitu. Cuman ya kita lihat aja nanti lah. Iya Kalau yang beda-beda. sahabat-sahabatan lu tuh dulu apa menteri ceria? Masih ada, cuma memang kan semuanya pada sibuk-sibuk masing-masing. Jadi ada Lu yang, sempat heboh waktu iya memang bar. nggak bubar. Maksudnya Masih? kita masih dekat, kita masih ngobrol juga. Cuma memang pada intinya nggak punya waktu ketemu aja kok gitu. Pada sibuk aja masing-masing gitu. Gue aja sama Chan aja ini baru ketemu sekarang. Iya benar. Gue nggak pernah ketemu Chan lagi dah. Mungkin udah Udah berapa tahun? udah berapa tahun. Dulu lu kan? ketemu terus. Dulu ketemu terus karena satu kita cuma manajemen. Hmm. Dulu sekarang kita udah benar-benar nggak pernah ketemu lagi. Ada punya masing-masing Oke, kerjaan. sekarang ya biar seru. Dia nikah aja gue nggak diundang loh. Serius. Parah. Kok Elvi juga nggak diundang sih.
Padahal lu nikah belum Iya. zaman Covid loh. Iya. Udah kebangetan kok. Iya, gue cuma Giliran undang. gini aja, kok ada kerjaan gitu. Itu. Dia ada maunya doang kok. Gua Dia ngabarin lo ada enggak. maunya. Iya, beneran. Enggak. Sebagai gue kan temenan sama lo nih ya. Gua sama dia itu kayak ada Gua maunya juga doang. merasa, iya benar. Giliran dia ada nikah, diundang juga kagak. Nah. Misalnya kita mau ngabisin makanan nih kali ya. Enggak, kita juga kasih amplop kok. Lo mah kebangetan orangnya. Masalahnya gua itu ngundang cuma 10 orang. Tuh, biar ngirit kan, kelihatan kan? Iya. Jiwa kokok-kokoknya tuh kelihatan. Iya, pelit, pelit. Mana-mana minimal 200 orang, 10 orang. Pelit. Lo lagi arisan lo. Gue pelit emang temanya. Temanya pelit, iya. Aku jadi aus nih kok. Sekarang Chan Kelvin di Untold Story. Coba lu dari Edric Chandra. Apa maksudnya kok? Maksudnya kisah-kisah Chan Kelvin yang orang-orang mungkin nggak banyak tahu tentang kehidupan dia. Ih, mana gue tahu. Dia tuh orang yang termasuk tertutup kok. Dia itu nggak pernah cerita banyak sama siapapun. Termasuk sama sekelilingnya dia. Termasuk nih dulu kita deket nih ya. Maksudnya kita sahabatan gitu dulu, kita gabung sama almarhum Mimi gitu ya. Dia sendiri nggak pernah cerita. Dia tuh nggak pernah cerita tentang, ya dia cerita cuma yang ibaratnya di depan-depan. Dia nggak pernah cerita kayak ke dalam-dalam deep gitu, deep conversation dia nggak pernah. Tapi playboy nggak dia? Dia itu setia menurut gua. Setia. Gua tahu dia. Kok dia ketawa? Kasihku. Gua kasih tahu. Kok udah klarifikasi di mana-mana. Makasih kok. Dia itu orangnya setia, tapi memang setiap tikungan ada. Lo udah dinaikin, lo banting Enggak, lagi. dia setia, cuma memang nggak suka nggak tahan lama maksudnya. Jadi orang Dia tiba-tiba diputusin apa mutusin? I don't know kalau itu ya, cuma maksudnya nggak, kayaknya punya pacaran terus nggak tahan lama gitu, maksudnya. Gua tahan lama kok. Ya nggak tahu ya. Oh, maksudnya ini loh, apa Berarti namanya? dia nggak tahan lama ya? Nggak tahan lama, nggak tahan lama. Nggak tahan lama ya? Editan paling sil. sebentar doang. Editan sil. Editan sil. Jadi kita cuawaan nih, misalnya kita heboh gimana, tapi di dalamnya itu sebenarnya dia tuh orang yang, misalnya nih dia dibilang, oh Chan Kelvin mah pacarnya banyak, cuma nggak kasih tahu orang. Memang dia orangnya punya privacy. Jadi dia punya pacar tuh nggak kita doang yang tahu. Kita tahu pacar dia siapa, tapi dia itu bukan orang yang tiba-tiba ngumbar kemana-mana, terus tiba-tiba dia, ya memang dia nggak pacaran, nggak ini gitu, memang nggak lama gitu ya, tiba-tiba oh udah putus gitu, bukan berarti dia pacaran banyak orang, bukan gitu, bukannya berarti dia suka jajan di mana-mana, tapi memang orangnya setia. Iya, bener orangnya, maksudnya orangnya setia gitu. Kalau Edric playboy nggak? Dia lebih ke playgroup kali ya. Lucu lagi, cet lucu. Iya kan, playboy nah, zaman dulu ada. Iya. Kalau Edric? Kalau dia sama, dia nggak pernah cerita sih. Kita nggak pernah cerita kok, kayak gitu-gitu kan kita secara deep Tapi itu. bukan yang tipe kalau ke set bawa cewek lagi, beda lagi. Enggak. Dia juga nggak pernah, kita nggak pernah bawa pacar. Kita kalau misalnya lagi acara, apalagi sama almarhum Mimi ya, kita nggak pernah bawa pacar karena kita udah fokus sama Mimi. Iya. Dan di manajemen dulu juga nggak boleh pacaran itu. Iya, kita udah fokus sama Mimi aja, maksudnya kita seru-seruan sama dia. Karena kalau punya pacar pasti udah otomatis kita pasti sering sibuk sendiri, ngilang-ngilang gitu. Jadi lu nggak usah pacaran. Dari manajemen tidak membolehkan kalian berdua berpacaran? Enggak, bukan nggak bolehin. Kita sama dia pacaran gitu. Lo ngomong Iya, emang nih Koko nih agak bingung loh, rancu loh. Enak loh, ini jadi Iya. Kalian kan katanya tadi nggak boleh punya pacar oleh manajemen. Bukan nggak boleh kalian berdua pacaran, kalau itu mah boleh-boleh aja. Coy. Ya Koko juga kan kemarin kan sempat nanya sama Chan Kelvin kan. Iya kan Koko? Apa tuh? Sempat nanya kan? Nanya Mau jadian apa enggak? jadi kerjaan. Jadi kerjaan. tapi memang bukannya nggak boleh sama ini. Cuma ya itu pastinya kalau misalnya kita punya pacar, pasti kita nggak punya waktu yang lebih untuk kerjaan dan nggak fokus sama kerjaan. Misalnya nih tiba-tiba kan kerjaan kita kan kadang-kadang suka tiba-tiba ya. Misalnya tiba-tiba ada, Chan, ada tawaran tuh dahsyat gitu, cet gitu. Terus tiba-tiba wah udah janji sama pacar, nggak jadi, nggak keambil tuh acara, sayang kan kalau kayak gitu-gitu. Nah makanya jadi kita bukannya nggak boleh pacaran, tapi kita difokusin sama mendedikasikan profesional. karir dulu, fokus sama karir. Dan kadang-kadang patah hati gitu ya kan, kita juga punya temen tuh ya yang kalau misalnya lagi patah hati bisa nggak syuting. Nah itu. Benar. Oke, sekarang sedikit lebih serius. Kan gue suka ngeliat lu, gue merhatiin tiap kali lu datang ke set,
lu sholat dulu. Oh, dia akhirnya niam. sholat. Terus Dia rajin sekali. Gue lihat walaupun gimana, gue lihat lu suka beramal. Terus lu juga Drik, lu kan gue lihat sangat suka mengutip ayat-ayat dari Alkitab. Di mana kalian berdua ini berada di industri yang boleh dibilang banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh lah, perselingkuhan, perceraian, gimmick, sensasi. Sementara kalian berdua tetap bisa mempertahankan itu tuh gimana sih? Kalau gue sih balik ke dirinya masing-masing sendiri lah ya. Karena mungkin orang bisa menentukan dia akan berbuat seperti apa. Cuman kalau gue ngelihatnya, yang pertama itu udah panggilan hati sih kok. Yang pertama, karena mungkin ya yang pertama panggilan hati, ya ini apa namanya, kita percaya kalau misalkan dunia itu nggak hanya sementara gitu loh. Jadi intinya apapun yang kita perbuat, mudah-mudahan balik ke diri kita masing-masing. Kita semuanya melakukan dengan lillah, dan yang pasti ketika kita adalah seorang public figure di mana kita ketika berbuat apapun disorot sama orang, sama fans kita, ya kalau bisa kita mencontohkan yang baik gitu. Jadi berkat sih, itu loh. Intinya segini, kalau gua beranggapan bahwa kalau di agama gua kan sedekah ya. Sedekah itu harus ada dua, harus ada yang terang-terangan, yang tujuannya adalah untuk memotivasi orang untuk berbuat baik. Takutnya orang-orang ada menganggapnya ria, sombong semua segala macam, cuman whatever lah. Tapi seenggaknya gue punya sedekah yang diam-diam yang orang lain tidak akan perlu tahu gitu. Ini lu ngomong, berarti orang tahu juga. Makanya gue kasih tahu. Lu udah ketahuan juga lu ria, berarti lu emang ria, lu ria Enes. Gue bukan, lu ria Enes. Lu ria Enes. Sekarang lu bayangin Chan ya, lu kan ganteng, single, terus dulu di kalau ke studio kan gue suka kadang-kadang mampir juga ke studio TV gitu kan, ngelihat cewek-cewek cantik-cantik gitu-gitu kan memang sulit kan nahan godaannya, makanya gue sholat dulu kok, abis sholat baru gue liatin gitu. Di dunia hiburan makanya mungkin kan terjadi banyak selingkuh, banyak orang akhirnya. Itu mungkin perlunya agama kok, itu perlunya kita dekat sama Tuhan itu adalah sebagai tameng kita, sebagai sebuah kita sebagai batasan kita. Jadi kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, berarti kita tahu apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Jadi itu jadi landasan. Landasan jadi pokoknya itu jadi tamengnya. Kita bisa ada perisainya itu kalau misalnya jangan sampai keluar dari apa yang udah disuruh Tuhan gitu. Maksudnya kalau menurut aku ya. Jadi harus ada tamengnya. Kita punya tameng udah nggak ngelawak lagi tuh. Komeng. Oh, ya, maaf. Gua kasih pink lava loh. Pink lava dari Siliwangi, Bolu Kukus. Tambahin. Nah, kan contohnya kayak gini, lu kan ngelihat temen lu ya kemarin yang lu bilang dia sensasi program TV-nya nambah. Siapa sih temen lu tuh, siapa sih maksudnya? Ya kan ada lah beberapa. Sebenarnya kadang-kadang bukan cuma sensasi, nggak sengaja dia tahu timbul suatu event yang sensasional sampai akhirnya program TV-nya jadi nambah. Itu kan kadang-kadang menggiurkan juga kan. Bisa dibuat kok, maksudnya gini loh. Kita bisa buat segala sesuatu itu dengan positive way ya gitu ya. Maksudnya kita terpacu in positive way. Jadi gua ngelihat misalnya gini ya, contohnya gini. Kayak seorang Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier jadi lebih terkenal karena dia misalnya punya podcast. Dari podcastannya dia, akhirnya dia lebih jadi banyak punya acara TV lebih banyak karena dari podcastannya dia. Karena terpacu dong untuk itu, terpacu untuk gue mau buat apa ya biar orang-orang TV ini ngelihat gua gitu bisa. Kalau kayak gitu buat kita jadi terpacu untuk itu. Tapi kan kalau namanya settingan nggak harus diikutin juga gitu kok. Lu settingan terus lu dapat acara TV. Dengan begitu kan kayaknya nggak enak jadinya kok. Membohongi kan? Iya kalau menurut gua. Di gua nomor satu yang kalau gua rasa kurang bagus tuh karena itu kan kita berbohong. Dan itu kan jadi ya itu salah satunya dan itu kan juga jadinya nggak mendidik. Ya. Dan netizen lama-lama juga nggak ini tahu kan, sendiri. Nggak bodoh-bodoh amat lah istilahnya. Jadi mereka bisa milih mana yang enggak. Karena kalau gua gini misalnya kayak kalau kita nggak ngambil yang lagi trending juga susah. Apalagi kalau kayak bikin viral gitu ya. Bener. Kita harus ngambil sesuatu yang trending. Ombaknya lagi ngalir, cuman kita ngarahin ke yang lebih positif, nilai yang bisa diambil, gitu.
Nah, jadi kalau misalnya ke depannya nih buat lu semua nih, usia kan sekarang udah mau barusan 36 berarti ya, Chan? Saya 26. Tua banget lo Chan ya. Tuan lu perasaanku. Wih, tua amat lo ya Chan. Gua sih enggak. Gua tahun ini masuk ke 21. 21 ya masih Iya, perjaka aku tinggi masuk, ya. aku Sisanya? masuk, aku 21. Oh, lu kan sisanya kemarin 17. Terus kok Nah, maksud gua dia ngomong, dia setengah-setengah. Apa lu mau jelasin? Tiba-tiba lu cut begitu aja. Iya, karena kan gue ditanyain umur kan tua, ya udah tahu orang tua gitu. Terus kok lebih tua? Iya, sengaja nanya lebih tua. Iya, kalau jadi gue lihat kayak Okan Cornelius akhirnya switch ke bisnis 100% kan dia, jadi akhirnya dia mau masuk kemana nih? Oh, jadi tujuannya dia mau ngomong, ini abis ini mau ngapain? Nih. Nah itu. Oh dia mau dia S2 sekarang ya. kalau dia kan mau berbisnis, dia udah mengeluarkan apa? Brand. Sambal kasih lihat. CK. Sambal Bang CK. Nah, sambal Bang CK bisa didapatkan. Masuk sini. Beli.live. Mantap. Beli.live. Sambal Bang CK. Sambal Bang CK ini. Bumbu hitam Bang CK. Atau dibawa. Ntar kakak gue kirimin ya. Siap. Apa kok? Oh, kalau aku Hendrik gimana? Berkarir terus di sini? Enggak Aku juga sih. Karena VJ Daniel ya, dia kan akhirnya memutuskan hijrah. hijrah dan podcastnya lebih bernuansakan agama gitu. Oke, enggak, kalau aku sebenarnya apapun yang direncanakan Tuhan dalam hidup aku akan jalanin dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau aku mikir, oh iya mau bisnis, oke, aku sendiri juga mau bisnis, nggak masalah. Maksudnya sekarang pun banyak peluang-peluang yang aku ambil untuk jadi bisnis gitu. Cuma memang masih merintis lah kok gitu, pelan-pelan ya. Oke, mau dapat apa, ada peluang apa, ayo ambil. Ada peluang apa, ayo ambil gitu. Jadi pelan-pelan ya. Kalau memang ada bisnis, ada apa ya, kenapa enggak? Sekarang lagi bisnis apa kok? Sekarang lagi ini ekspor impor bapau. Oh ya ampun. Iya. Bapau. Isi apa kok bapaunya? Bapaunya isi apa? Isi orang. Oh ya ampun. Di dalamnya ada kos-kosan, ada lapangan parkir. Gede banget bapaunya. Pakai nanya lagi lo. Iya, apalagi sekarang udah punya anak gitu kan, pasti mikir gimana mikir, bener kok, bener banget mikir gitu. Oh duitnya kayaknya kurang mulu. Kan, tapi selalu dicukupkan kok. Selalu dicukupkan. Puji Tuhan semuanya yang dikasih sama aku tuh selalu berlebihan. Walaupun lagi kondisi begini ya, aku nggak ngerti juga sih Tuhan caranya. Off-air-nya pasti kan turun kan, yang kamu MC. Nah, itu yang dibilang orang bilang off-air-nya turun, aku nggak pernah turun kok. Sampai detik ini aku nggak pernah turun. Orang-orang bilang, Dik, kok gue bingung ya sama lu, gue nih nggak pernah ada acara. Gue itu masih banyak kok acaranya kok, di off-air. Di tengah pandemi gini? Di tengah pandemi begini. Di kemarin itu pas pandemi, bulan Agustus aja gue udah mulai MC. Oh. Bulan Agustus itu gue udah mulai MC. Kalau lu memang dasar awalnya kan memang MC. Tapi maksudnya itu udah mukjizat sih kok. Maksudnya itu udah berkat yang luar biasa sih kalau misalnya dapat acara di saat-saat seperti ini, karena kan nggak boleh rame-rame. Terus kita melakukan protokol kesehatan juga gitu, ya kan? Dan orang mau ngadain acara itu udah mukjizat benernya. Dan itu ya makanya aku bilang ya Tuhan luar biasa sih. Oke. Nah kalau ini terakhir pertanyaan. Jadi kalau kalian ngelihat nih dunia entertainment sekarang, kalian masih berharap mendingan jadi kayak Koko sih kok kalau menurut gue. Banyak duit. Banyak duit, banyak anak tuh enak kalau jadi. Semua orang mah pengennya jadi artis, jadi pengusaha capek. Enggak, tapi lu banyak duit kok. Kalau gue bilang nggak apa-apa, duit lu kasih gue aja. Kadang-kadang bisnis juga kayak aku pernah ngalamin hal yang buruk ya bener-bener setengah mati. Iya kan kok? Iya kan? Bisnis juga begitu kan? Ya kalau lagi bagus gitu, lagi buruk. Semuanya begitu kok. Semua posisi pasti ada naik turunnya. Kalau nggak salah lah naik turun. Nih kalau kedepannya kalian ngelihat industri TV atau kalian akan lebih ke digital atau off air atau apa sih yang menurut kalian akan kalian prioritaskan gitu? Mendingan gue tampil di TV terus atau kayak gue pengen kembangin digitalnya atau gue pengen eksistensi harus tetap ada sih. Apapun pekerjaan kita yang sekarang sedang saya lakukan, entah saya lagi ada pekerjaan di luar entertainment ataupun saya lagi kuliah gitu kan. Nah, eksistensi tetap harus ada gitu. Tapi ya jangan lupa sambal Bang CK ya. Gue sih tetap berprinsip kalau rezeki itu nggak akan kemana gitu kan. Dan setiap orang sudah diberikan rezekinya masing-masing dan kita ya harus mencarinya dengan cara yang baik lah intinya gitu. Dikasih ball looping tuh. Ya. Ya kan ada ininya, ada lumayan. Tapi bener kan kalau artis dulu sampai sekarang masih tetap paling diprioritaskan TV kan?
Benar. Jadi sekencang-kencangnya media sosial sekarang ini ya tidak dipungkiri bisnis di TV adalah bisnis citra lah. Maksudnya tetap orang mencari dan orang-orang yang masuk ke TV kemudian ke media sosial itu Lebih gampang. Kalau gue bilang lebih gampang dan orang jauh lebih tahu dibandingkan orang yang di sosial media terus Masuk ke TV. Karena ini siapa ya? Gue kadang-kadang juga yang sekarang lagi viral. Ini siapa sih? Kadang-kadang, oh ini Chan yang ini. Ih, kok sombong banget sih lu, Chan? Gini gitu. Tapi gue lihat kan juga ada fenomena juga ya, kayak Deddy Corbuzier kan di digitalnya jadi kuat banget kan dia gitu. Mungkin kan memang kan Gak apa-apa sih kok, maksudnya itu media sosialnya jalan, terus di TV-nya juga jalan juga, ya itu lebih bagus dong gitu. Jadi semua dua-duanya kenceng gitu, Iya. duit dari mana aja, nggak apa-apa kan? Oke. Gitu. Ya udah, thank you banget daripada ngobrol. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat para yang nonton kalau pengen jadi komedian atau pengen jadi artis dan selebriti di zaman yang sekarang. Silakan kepada, Lu yang lebih senior coba boleh dulu. berarti dia. Oh, iya. Kok silakan kok. Kasih Nah kan tahu gue kok. juga baru, gue newbie lah istilahnya kalau di sini. Iya, tapi kan Koko kan dari tadi udah ngomong ya. Koko yang ngomong dulu lah, mungkin Koko Lebih yang jago kasih. ngomongnya kok, gue dibandingin kita. Iya, karena dia yang punya acara. Dia yang punya. Lu lihat nih, ini semua tempat dia yang punya. Udah tau nggak? Duitnya nggak habis-habis, nggak habis-habis. Orang dia cuma Habis motong-motongin, Ih, dia nomor serinya sama semua. oh, Pokoknya udah ngeprint sendiri kok. Ya kalau gue sekarang baru bener-bener masuk ke dunia digital sih, Iya. belajar karena gue lihat kayak Dan kayaknya pada akhirnya jadi passion nih kok ya. Bisnis disampingin, passion kayak jadi suka, syuting ya. kayak Gitu. suka syuting deh kayaknya ya kok ya. gue suka ngedirect kalau disuruh Tuh, ngedirect mungkin. Emang ada yang mogok? itu direct ya. Oh, maaf. Sama ini nge-create sesuatu acara gitu suka. Tapi kalau misalnya kayak tampil kalah lah, karena gue bukan performer, bukan entertainer gitu. tapi apa yang Koko keluarin itu pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang orang pengen tahu. Jadi that's the good Oh, itu thing. jangan so Inggris, cuma pakai bahasa Cina. Karena bini gue bahasa Inggrisnya jago. Jadi gue setiap hari ngobrol pakai bahasa Inggris. Sorry ya. Oh, bahasa Inggris bin lu jago. Lu nya jago. Hah? Lu nya Enggak jago. dong. Oh. Makanya gue belajar, berusaha lu ngobrol bahasa Inggris. Tapi ya itu yang paling penting sih kok. Maksudnya kan kadang-kadang orang itu berusaha untuk jadi orang lain atau apa gitu. Ya kalau misalnya Nah ini gue lihat malah peluang bagus tuh digital. Kenapa? Karena digital tuh you can be yourself, ya kan? Dan kalau makin lu unik, makin lu digemari. Makin kita unik, makin kita orisinil. Yang kedua, nasib di tangan kita sendiri. Bener. enggak dong, nasib di tangan Tuhan. Iya, di tangan Tuhan. Dan kalau di digital tuh beda kayak di TV kan bener-bener rating, Iya, apa, nggak terus kita di- program bisa bungkus. Kalau di digital kan apa yang mau dibungkus? Iya. Video Terus kita aja yang jalan. udah 2 tahun, video kita yang udah 1 tahun, tetap aja ada yang nonton lagi, ada yang nonton lagi. Iya benar. Makanya gue ngeliat kayak, dan kayaknya pasar digital akan meningkat terus-menerus. Iya. Dijalanin aja di Hmm. ya untuk semua content creator semuanya semakin kreatif aja buat segala sesuatu gitu. Jadi buatlah sesuatu yang belum pernah orang bikin gitu. Jadi buatlah sesuatu yang akan bikin orang jadi Ngeh. kok bisa ya? Iya. Kok bisa ya gitu. Punya Jadi, karakter lah. punya karakter lah. Segala sesuatu tuh kalau punya karakter orang pasti akan gitu. Oke. Thank you banget udah pada datang buat ngobrol-ngobrol dari Makasih. para artis-artis. Ini ada dapat duit nggak kok kira-kira kalau begini nih kok? Coba minta tolong aja. Dapat job banyak yang pasti. Oh, jobnya banyak dari Beli.live. Iya. Saksikan terus Beli.live. Iya. Beli.live hanya di beli.live.id. Ya, Beli.live. Udah. Udah. Closing. Sama saya Jangan, suka Kak. gitu. Iya. Ayo closing kok. Koko mau closing apa gue yang closing nih? Yang mana ya? Ayo. Dari Edric Chandra dan Chan Kelvin. Ini kalau Silakan. closing gue closing ini orang nih. Iya. Jangan dong, jangan gue yang closingin. Ini acara yang iya, di closingin. Nama acaranya apa kok gue juga nggak tahu Dapur kok. Bincang Online. Dapur Bincang Online. Singkatnya Oke. DBO. 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 Dapur Bincang Online. Thank you. Jangan lupa subscribe. Dapur Bincang Online ya. Jangan lupa di Show. Yeay.